Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di saluran nematologi bersama saya Abdul Ghafur. Kali ini saya akan meneruskan pembicaraan mengenai proses pembuatan preparat permanen nematoda tanah, yaitu tahap kedua, tahap mounting. Ya. Ini merupakan tahap akhir dari proses pembuatan preparat permanen nematoda. Berikut langkah-langkahnya. Yang kita butuhkan pertama adalah kaca objek, tentu saja yang berkualitas baik karena ini nanti akan kita buat permanen. Kemudian kaca penutup, ada dua tipe di sini yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah yang bentuknya bulat. Yang kedua segi 4. Anda bisa pilih yang mana saja, tetapi saya pribadi lebih suka yang bulat. Kita juga membutuhkan, saya sebut di sini sebagai stempel, ya, dari berupa tabung logam. Ini saya beli dari toko bangunan yang menjual peralatan pipa air. Atau kalau tidak, Anda bisa gunakan tabung reaksi kecil diameter sekitar 1,5 cm. Yang penting di sini adalah tahan panas. Lalu lampu spiritus atau pembakar Bunsen dan koreknya tentu saja. Tapi saya lebih senang hanya menggunakan koreknya saja. Jadi membakar langsung dengan korek daripada dengan lampunya. Jadi lampu di sini tidak akan saya pakai. Ya. Tapi terserah selera Anda. Kita juga membutuhkan hot plate. Tapi dalam hal ini saya menggunakan penghangat masakan saja. Itu suhunya relatif rendah, tidak sampai membuat mendidih, dan itu menguntungkan karena kalau terlalu panas malah akan merusak nanti. Untuk bahan kita membutuhkan cat kuku bening, ya, bisa dibeli di toko kosmetik, kemudian gliserin dan hamparan parafin dalam cawan Petri. Ini bisa dibuat dengan cara potongan parafin kecil-kecil dimasukkan ke dalam cawan Petri, lalu cawannya dipanaskan sampai parafin meleleh semua. Nanti setelah dingin akan memadat dan siap dipakai. Ini tampak berlubang-lubang karena memang sering dipakai berkali-kali sudah. Cara kerja, mula-mula kita siapkan kaca objek yang masih bagus, baru dan bersih, ya. Kita harus sangat berhati-hati dengan kebersihannya di sini karena ada kotoran sedikit saja, itu bisa jadi nanti akan mengurangi kualitas preparat yang kita bikin. Ya. Kemudian kita siapkan parafinnya. Lalu kita panaskan stempel yang dari logam, tabung logam atau kaca dari tabung reaksi. Nah, untuk memanaskan dengan api seperti ini harus kita perhatikan bahwa jangan terlalu ke atas, jangan di ujung api, karena itu bisa menyebabkan timbulnya jelaga dan itu nanti akan membuat parafinnya hitam. Setelah itu ditempelkan pada parafin dan dicapkan persis di tengah kaca objek sehingga membentuk cincin parafin. Ya. Ini sudah siap. Lalu kita tempatkan satu tetesan kecil gliserin dengan menyentuhkan saja ke tengah-tengah cincin parafin. Selanjutnya, di bawah mikroskop stereo kita kail nematoda yang kita inginkan untuk dibuat preparat, ya, dari cawan S2
yang sudah kita ambil dari silika gel. Ini sudah dapat nematodanya. Selanjutnya kita tempatkan pada tetesan gliserin yang ada pada cincin parafin. Kalau ada kotoran-kotoran yang terlihat, itu sebaiknya disisihkan, atau gelembung udara kita sisihkan, karena sangat mungkin nanti setelah jadi itu kotoran atau gelembung tadi akan berada persis di atas spesimen sehingga akan mengganggu pengamatan. Kita atur posisi spesimen sedemikian rupa supaya kepalanya itu menghadap ke atas atau ke bawah, ya, jangan ke samping. Nah, setelah itu kita tutup dengan cover glass, ya, atau kaca penutup. Yang sangat perlu diperhatikan adalah kaca penutup itu harus benar-benar bersih, bebas dari debu, karena satu debu saja itu bisa jadi nanti membuat preparat kita sangat berkurang kualitasnya, bahkan mungkin tidak bisa dipakai. Oke, ini sudah siap. Selanjutnya kita tempatkan di tengah-tengah cincin parafin. Ya, ini posisinya sudah pas, dan langkah selanjutnya adalah memanaskan parafin. Nah, kita sudah siapkan hot plate atau pemanas, ya. Perlu diperhatikan juga suhunya jangan sampai terlalu panas, karena tidak akan sampai membuat mendidih, ya. Karena kalau terlalu panas itu akan merusak nematodanya. Lebih baik terlalu dingin daripada terlalu panas. Kita tunggu beberapa waktu. Ya, tampak sudah mulai mencair parafinnya. Nah, sedikit diketuk-ketuk untuk membuat gelembung udara itu bergeser ke pinggir, ya. Kemudian kita angkat dan ditempatkan di tempat yang dingin, ya, yang tidak panas lagi, sehingga parafinnya memadat lagi dan mengurung cairan tetesan gliserin yang ada nematodanya itu. Nah, ini sudah selesai. Langkah berikutnya adalah mengoleskan cat kuku bening ke sekeliling preparat. Nah, ini saya membuat alat sederhana untuk membantu mengoleskan cat kuku bening itu. Ya, ini bikinan saya sendiri. Tidak harus menggunakan ini. Nah, ini juga salah satu keuntungannya menggunakan cover glass bulat, ya. Selesai, ya. Nah, ini preparat sudah selesai. Selanjutnya jangan lupa memberi label, karena preparat tanpa label itu bisa jadi tidak bermanfaat, ya, secara ilmiah. Dan jangan lupa juga dicek lagi apakah nematodanya masih dalam kondisi baik posisinya, tidak terlipat, ya. Kalau hanya bergeser arah mungkin tidak apa-apa, ya. Tetapi kalau terlipat dan sebagainya mungkin harus diganti, ya. Nah, para peminat nematologi sekalian, kita sudah membahas mengenai cara mounting nematoda dalam pembuatan preparat permanen nematoda. Semoga bermanfaat. Salah hilapnya saya mohon maaf. Selamat berkarya
Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.